Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Medikal Gibah dimanapun berada. Aduh, senang banget kita bisa berjumpa lagi di acara podcast ID Kota Sukabumi, Medikal Gibah, bedah hoaks, bukan aib, bukan gunjing. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Kita sudah masuk hari keberapa puasa ya? Hari ke-5, hari ke-6 puasa ya. Mudah-mudahan puasanya lancar, ibadahnya lancar, dan selalu sehat semuanya. Nah, senang banget siang hari ini saya Rizky Febrina bisa bertemu lagi dengan Sobat Medikal Gibah dan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Sudah cukup terkenal di Kota Sukabumi, pasiennya banyak banget. Sudah ada Dr. Dena Karina Firmansyah, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang Dr. Dena. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya dok? Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, siang hari ini kita akan membahas mengenai komplikasi COVID-19 terhadap sistem jantung dan pembuluh darah. Mungkin buat perkenalan dulu ya. Jadi Dr. Dena ini beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Saat ini praktek di Rumah Sakit Umum Syamsuddin SH, benar ya dok? Yes. Rumah Sakit Islam Ashifa dan juga di Apotek Nias. Kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya dok ya. Ya, dokter udah lama di Sukabumi? Udah lama. Udah lama ya dok ya? Emang asli Sukabumi? Asli, 100%. 100% asli Sukabumi. Nah, kita sekarang mau ngobrol, karena sebenarnya Mas katanya mau masuk statusnya mau endemik kan COVID ini ya, tapi kita saat ini masih di status pandemik dan nggak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali pasien COVID yang mengalami komplikasi ke arah jantung. Gitu ya. Tapi pasiennya beneran ada dok? Banyak ya dok ya? Banyak dan banyaknya nggak ketahuan. Banyaknya nggak ketahuan. Biasanya ketahuannya kapan dok kalau kayak gitu? Setelah ketahuannya kalau ada yang syukur alhamdulillah ketahuannya pas di rumah sakit. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang tiba-tiba meninggal nggak tahu kenapa. Ya mungkin ada hubungannya dengan jantung ya. Oke, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja dok. Atau dokter ada yang mau disampaikan? Mau perkenalan dulu sebelumnya? Udah cukup ya perkenalannya ya. Sudah cukup kenal. Nah, jadi pertama adalah kita bedah dulu hoaxnya ya. Tema inti kita adalah bahwa COVID ini menimbulkan komplikasi terhadap sistem jantung dan pembuluh darah. Tadi sudah diklarifikasi oleh Dr. Dena bahwa benar bisa menimbulkan komplikasi ke arah jantung. Nah, biasanya apa saja dok penyakit yang ditimbulkan akibat dari virus COVID ini? Oke, banyak ya. Yang paling sering, jadi gini, sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular itu salah satu penyebab kematian yang paling banyak pada pasien-pasien COVID ya. Selain tentunya karena gagal nafasnya, karena masalah di paru-parunya. Tapi yang sering nggak ketahuan dan sering terlupakan adalah ternyata ada komplikasi nih di jantungnya. Paling sering apa? Yang paling fatal adalah bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal ya, misalnya seperti takikardi ventrikal atau ventricular fibrillasi. Nah, yang kedua, yang komplikasinya jangka panjang dan sering kali kita dapati nih pada pasien-pasien yang bahkan sudah sembuh dari COVID ya, yang disebut sebagai long COVID syndrome, itu seringkali pasien-pasien tadi mengalami gagal jantung. Nah, jadi terjadi kardiomiopati akibat dari post infeksi COVID tadi. Nah, mekanismenya banyak, mekanismenya bisa karena inflamasi, bisa karena reaksi sitokin storm mungkin dulu ya, pernah dengar sitokin storm, kemudian bisa karena berbagai hal lah pokoknya. Jadi bisa terjadi kardiomiopati dan gagal jantung. Kemudian bisa terjadi juga kalau di pembuluh darahnya, mungkin kita pernah dengar adanya deep vein thrombosis dan emboli paru. Nah itu kalau emboli paru itu sifatnya sangat letal ya, sangat fatal sekali. Jadi ada darah kental, ya kita tahu kalau pasien-pasien yang terinfeksi COVID itu darahnya sering kental, ya. Yang kita cek biasanya kita cek D-dimer itu. Nah itu salah satunya buat pertanda kalau adanya pengentalan darah. Nah seringkali pengentalan darahnya itu terjadi secara sistemik, jadi seluruh badan kita mulai dari sistem saraf, sistem jantung, dan sebagainya. Nah kalau dia menyumbat di sistem arteri pulmonal atau sistem arteri paru, nah itu bisa fatal karena bisa menyebabkan kematian mendadak. Ya. Kemudian kalau untuk DVT-nya sendiri, nah kita bisa lihat yang paling parah itu kita lihat nanti kakinya misalnya atau tangannya merah atau bengkak, atau yang paling berat itu bisa sampai ada luka yang sulit disembuhkan. Nah itu juga salah satu komplikasinya. Sebenarnya masih banyak sih, tapi yang utamanya sih itu sebenarnya.
Kalau saya sih, kalau menurut pengalaman saya di vaskes tingkat pertama, memang ada beberapa tuh yang DVT ya dok ya. Cuman saya waktu itu nggak sempat kepikiran bahwa ini efek daripada si COVID-nya, tapi memang pasiennya punya riwayat COVID, jadi memang ada pengaruhnya ya dok ya. Ya, saking besarnya pengaruh terhadap sistem kardiovaskular sampai ada anekdot gini. Oh nanti kalau pasiennya COVID, DPJP-nya pindah aja deh, jangan paru, DPJP-nya jadi jantung aja. Waduh. Sampai gitu, saking sangat terpengaruhnya sistem ini udah sangat fatal sekali kalau misalnya sampai kena ke sistem kardiovaskular. Yang paling fatal di antara yang lain dari komplikasi COVID sepertinya memang dari sistem kardiovaskular ya. Oke, kalau misalnya gejalanya dok nih, pada pasien COVID, gimana dia bisa tahu bahwa oh ini sepertinya saya ada ke arah gangguan jantung gitu. Gejala yang paling sering timbul yang dialami pasien biasanya apa tuh? Gejala yang paling sering timbul yaitu cepet capek, sesak nafas, kemudian mungkin ada pembengkakan di daerah kaki atau perut, atau misalnya tadi kalau dia DVT ada kemerahan atau bengkak di ekstremitas atau di tangan dan kakinya. Kemudian bisa juga kalau dia komplikasi karena aritmia ya dia ada rasa berdebar-debar atau tidak nyaman. Mungkin bisa juga ada riwayat pingsan. Nah itu kadang-kadang juga ada yang datang dengan pingsan. Sama itu bisa ada juga nyeri dada ya, karena emboli paru itu keluhannya nyeri dada. Kalau ada peradangan di jantung atau miokarditis itu juga bisa nyeri dada. Dan satu lagi sindrom koron akut atau penyakit jantung koroner juga bisa terjadi pada COVID. Nah mekanismenya sama, jadi karena ada pengentalan darah juga, tapi berlangsungnya di pembuluh darah koroner. Oke. Nah, yang disebutkan penyakit-penyakit yang tadi dokter sebutkan ini, apakah dia sifatnya reversible, dok? Jadi ketika sudah sembuh, misalnya pada kardiopati gitu ya, atau pada DVT, apakah bisa kembali ke kondisi semula kalau sudah diobati? Ada beberapa kasus yang bisa pulih, tapi ada juga yang enggak. Itu kita nggak bisa kasih tahu berapa persis nilainya sih yang pulih sama yang enggak ya. Tapi memang ada yang pulih, sayangnya juga ada yang enggak. Ya kalau misalnya dia tidak pulih, biasanya komplikasi gagal jantung kronis yang paling banyak. Biasanya itu yang dari survei yang dilakukan itu dalam 1 tahun pasien-pasien yang mengalami COVID, nah itu paling banyak komplikasinya memang gagal jantung. Ya, kemudian baru yang lain-lainnya ada aritmia dan sebagainya. Berarti kalau sudah sampai gagal jantung kronis, mau nggak mau pengobatannya akan terus seumur ya hidup, dok ya? Ya, akan seumur hidup. Jadi sama seperti pasien-pasien gagal jantung. Nah, sekarang gimana cara mendeteksinya dok? Ketika pasien tersebut sudah merasa sudah ada keluhan nih, oh saya ada letih, lesu, berdebar-debar, gimana cara pasien tersebut untuk mendeteksi? Paling penting ya harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mungkin kalau di tempat terdekatnya ada fasilitas dokter spesialis jantung yang mungkin bisa pergi ke sana. Tapi kalau tidak ada ya minimal datang dulu ke dokter umum misalnya, kan nanti bisa diperiksa, dilakukan berbagai macam tes ya kan untuk memperkuat ke arah sana, karena multisistem ya sebenarnya COVID ini kan nggak cuman di pernapasan, jantung, tapi banyak juga. Jadi penyebab misalnya ada keluhan itu belum tentu jantung juga sih gitu kan, masih bisa juga karena yang lain. Tapi sebaiknya memang ikut diperiksakan juga. Jadi intinya tetap harus diperiksakan ya, buat teman-teman sobat Medikal Gibah yang udah merasa ada keluhan seperti yang tadi disebutkan oleh Dokter Dena. Nah, jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele, cepat-cepat diperiksakan gitu ya. Juga mungkin bisa diedukasikan, terutama kalau untuk biasanya paling banyak usia berapa dok? Usia biasanya makin tua ya, makin tua makin banyak komplikasinya, apalagi kalau banyak komorbid awalnya. Kalau pasnya berapa usia sih nggak ada. Yang jelas tren komplikasinya itu akan semakin meningkat dengan pertambahan usia. Tapi bukan berarti anak-anak umur 20 belasan juga nggak bisa. Bisa juga tetap bisa kena. Tetap ada kasusnya. Bisa. Ada yang miokarditis, ada post COVID, sudah sembuh, kemudian 3 bulan kemudian datang perutnya bengkak, terus kakinya bengkak, sesak nafas. Ternyata waktu kita lakukan echo, pompa jantungnya udah rendah sekali. Nah, ini juga harus hati-hati ya, karena ternyata efeknya nggak hanya pada saat terinfeksi ya dok ya, justru beberapa bulan setelah terinfeksi masih bisa menimbulkan efek terhadap jantung. Bisa banget. Oke, jadi jangan sampai lupa diedukasi, terutama orang tuanya ya.
yang pernah kena COVID gitu ya, kalau bisa rutin juga memeriksakan diri ya dok ya, karena pemeriksaan rutin juga penting banget untuk para lansia. Nah, kemudian ada faktor risiko lain nggak dok, kira-kira yang bisa meningkatkan angka kejadian sakit jantung disebabkan oleh infeksi COVID? Faktor resiko pastinya ada ya, makin banyak komorbid, pastinya makin tinggi angka komplikasinya. Kemudian dari usia juga pasti, kemudian kekebalan tubuh, status gizi, yaitu semuanya berpengaruh. Dan patuh tidaknya pasien ini pada saat dia sedang fase akut COVID-nya, dia patuh nggak minum obatnya, gitu kan? Dia bagus nggak hidrasinya atau makan dan minumnya, itu juga berpengaruh. Kalau untuk tadi kepatuhan minum obatnya dok, kita ngobrolin sekarang masalah terapi obat-obatan. Kalau untuk antivirus itu sendiri sebenarnya bisa tidak untuk mencegah terjadinya komplikasi sampai ke jantung? Sebenarnya kalau komplikasi ke jantung itu bukan disebabkan langsung karena infeksi virusnya ya, tapi karena justru reaksi peradangan atau reaksi autoimunnya. Nah, jadi kalau ditanya bisakah antivirus mencegah, jawabannya nggak bisa dijawab dengan pasti, karena bahkan ada yang sudah diberikan antivirus, bahkan sudah ada yang diberikan imunoglobulin pun tetap bisa terjadi komplikasi ke arah jantung. Jadi tetap nggak bisa. Ini adalah sesuatu yang memang susah untuk diprediksi. Ya, jadi nggak bisa diperkirakan ini kayaknya saya bakalan jadi sakit jantung gitu gara-gara COVID, nggak bisa ya, tetap balik lagi ke kondisi fisik harus patuh ya minum obat ya, karena ya apa namanya, ya pasti obat-obatan itu kan dikasih karena ada manfaatnya dan pasti akan membantu. Tadi saya bilang kan salah satu faktor risikonya adalah kekebalan tubuh. Ya, obat-obat yang diberikan kan sebenarnya lebih ke mengurangi peradangan, mengurangi inflamasi, kemudian memperkuat sistem pertahanan tubuh kita. Nah, itu sebetulnya yang menjadi tujuan pemberian terapi pada COVID sendiri. Ya kan, kalau saya nggak salah, mungkin tolong dibenarkan ya, nggak ada satupun saat ini obat antivirus yang benar-benar bisa menyembuhkan langsung untuk virus COVID itu sendiri. Nggak ada yang benar-benar bisa mematikan virus COVID itu sendiri. Jadi memang itu. Jadi tujuan utamanya adalah meningkatkan ketahanan tubuh dan mengurangi reaksi peradangan atau inflamasinya. Nah, gimana untuk pasien-pasien yang sebelum terkena COVID dia sudah punya komorbid sakit jantung, dok? Apakah ada cara khusus untuk menghindari supaya tidak terjadi keakutan pada sakit jantungnya, gitu dok? Oke. Nah, kalau pada orang yang sudah punya komorbid sendiri, itu disarankan untuk tetap melanjutkan pengobatannya. Ya, karena waktu itu sempat muncul isu pasien-pasien yang menggunakan ACE inhibitor seperti captopril, ramipril dulu sempat ramai ya. Nah, itu katanya angka kematiannya lebih tinggi kalau pada COVID awal-awal COVID banget tuh, sampai waktu itu sempat disarankan untuk dihentikan dulu. Simptomnya lebih hebat katanya, karena mereka kadang-kadang dan sebagainya. Nah, ternyata terbukti kalau hal itu tidak benar. Nah, sudah diverifikasi, sudah dilakukan penelitian, ya bukan kita sayangnya ya. Ya orang-orang di luar sana, para ahli itu melakukan penelitian, ternyata itu tidak benar. Karena sebetulnya reseptor yang diikat oleh virus COVID itu beda dengan reseptor yang diembat oleh obat ACE inhibitor. Jadi nggak usah takut kalau misalnya pasien-pasien biasa meminum captopril, ramipril, atau bisopril atau ramipril, itu tetap melanjutkan terapinya, tidak apa-apa, aman untuk dilanjutin obat-obatannya. Jadi intinya buat pasien-pasien yang punya komorbid sakit jantung, ketika dia terinfeksi COVID, obat-obat jantungnya kalau ada harus tetap dilanjutkan dan tetap harus kontrol ke dokter. Ya, kecuali pada beberapa obat tertentu ya, misalnya pada obat anti-aritmia. Nah, seperti pasien yang mengkonsumsi amiodaron atau valdaron, amiodaron ya. Nah, amiodaron itu hati-hati, karena apalagi kalau dulu awal-awal kita pernah pakai terapi menggunakan quinidin, ya nggak dulu awal ya, kayak quinidin tuh. Nah, itu hati-hati interaksinya dengan amiodaron, karena dia bisa memperpanjang QT interval, jadi bisa mencetuskan kematian mendadak akibat ventricular tachycardia. Jadi dulu itu sempat jadi isu juga ya di bagian jantung itu, sampai kalau pasiennya dapat obat-obatan quinidin, itu kan sebenarnya obat quinidin itu termasuk obat anti-aritmia kelas 1 ya, kelas 1 C. Nah, gitu bisa memperpanjang interval QT. Jadi kalau ditambah lagi amiodaron tuh bahaya. Jadi harus di EKG tiap hari, dihitung interval QT-nya, pokoknya harus terus monitoring. Ya, jadi ini obat anti-aritmia ya. Hati-hati dengan obat anti-aritmia yang bisa memperpanjang interval QT. Mungkin harus tetap dikonsultan dulu ya. Pasti. Kalau dia ada masalah, makanya sering kan kalau ada pasien-pasien dengan riwayat jantung atau mengkonsumsi obat jantung, pasti dikonsultan
Karena ya itu karena komplikasinya yang sangat berbahaya. Nah, di antara tadi penyakit-penyakit yang dokter sebutkan, kira-kira yang paling mengancam nyawa, yang paling cepat mengancam nyawa, membuat kematian yang paling tinggi. Itu yang mana dok? Tadi yang kasus kematian mendadak, gangguan irama jantung. Ya, tapi jangan salah ya, kalau pasiennya miokarditis radang pada jantung itu juga bisa terjadi gangguan irama jantung. Bisa terjadi juga karena yang namanya radang itu segalanya listrik di jantungnya pun jadi tidak stabil, jadi bisa teruskan bermacam-macam lah. Salah satunya itu kematian mendadak. Gitu. Nah, kalau untuk mungkin masyarakat awam juga kan sepertinya belum terlalu aware untuk gejala-gejala miokarditis yang tadi kata dokter 3 bulan kemudian dia baru terinfeksi gitu ya, baru kelihatan gejala-gejalanya. Biasanya gejalanya apa tuh? Miokarditis itu biasanya kalau pada fase awal gejalanya hanya seperti flu biasa. Jadi seperti batuk, pilek, nggak enak badan, sakit kepala gitu. Jadi nggak bisa dibedakan. Nggak bisa dibedain, susah banget. Iya, makanya biasanya kalau yang kena miokarditis COVID, ya gejalanya sama-sama aja awal-awal, makanya biasanya terdeteksinya lebih lambat. Ya, kemudian ternyata nanti munculnya bisa berbagai presentasi tuh. Kenapa dia bisa tiba-tiba dibilangin miokarditis? Bisa jadi presentasinya adalah gagal jantung akut, atau bisa jadi presentasinya adalah aritmia, ya bisa jadi presentasinya adalah dia nyeri dada yang hebat, macam-macam. Nah, ketahuannya setelah timbul gejala yang berat gitu ya dok ya. Oke. Nah sekarang kita ngomongin vaksin ya dok ya. Kita ngomongin vaksin nih. Dulu kan waktu awal sempat ramai bahwa ini yang sakit jantung nggak boleh divaksin gitu. Kira-kira dari dokter sendiri seperti apa? Hoax-nya adalah karena ini acara membedah hoax ya. Iya. Jadi mungkin rekan-rekan dokter atau pendengar sekalian juga pernah dengar tuh kalau misalnya dikasih vaksin merek A, ya mereknya A kan, nah kasih merek A nanti berapa hari kemudian bisa meninggal mendadak, ya kan, sampai karena katanya angka trombosis atau angka pengentalan darahnya tinggi katanya gitu. Nah itu langsung diklarifikasi ya, ternyata itu memang benar itu terjadi pada beberapa kasus di Eropa, tapi itu angkanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pasien yang meninggal karena tidak divaksin, karena COVID dan tidak divaksin. Jadi tidak perlu takut. Komplikasi itu pasti ada. Jangankan vaksin COVID, saya rasa vaksin yang wajib pun gitu ya tetap ada risiko komplikasi ya. Ya, kalau untuk jantung sendiri ada beberapa kasus yang dilaporkan itu menyebabkan miokarditis ya. Seperti vaksin waktu itu baru mau rame-rame booster nih yang vaksin M ya kan, yang buat nakes pertama-tama vaksin M. Nah, itu ada yang dilaporkan di Amerika sana itu 7 hari setelah dia divaksin M dia meninggal, dia cardiac arrest. Jadi dia lagi treadmill kemudian dia henti jantung, dia cardiac arrest terus dia meninggal. Ya, ternyata diteliti kesininya, nah itu karena yaitu gangguan irama tadi. Jadi karena gangguan irama jantung yang disebabkan lagi-lagi karena miokarditis gitu loh. Nah, apakah semua orang bakal begitu? Tentunya tidak ya. Yang namanya autoimun itu istilahnya seperti ya kalau kasarnya dibilangin nasib-nasiban. Ya, ada orang yang memang gennya itu sangat-sangat rentan terhadap reaksi autoimun. Ada yang enggak, ya kasih apa aja. Ada yang divaksin sampai berapa puluh kali itu? Iya, sampai 12 kali. 12 kali ya. Calo vaksin ya. Calo vaksin dia nggak apa-apa. Masih sehat walafiat. Ya, makanya autoimun itu memang sesuatu yang sulit untuk diprediksi. Dan makanya waktu itu disarankan kalau misalnya sudah vaksin, apalagi menggunakan vaksin M, itu tidak melakukan aktivitas fisik yang berat, minimal 3 hari. Ya, jadi harus istirahat. Karena apa? Kalau kita aktivitas fisik berat, misalnya kita treadmill, kita jogging gitu ya, itu pasti ada aksi peradangan kan di dalam badan kita, ya kan? Otot-otot kita pasti akan mengeluarkan zat-zat radang segala macam, ya kan? Nah itu mungkin yang akan bereaksi dan menimbulkan reaksi autoimun. Jadi intinya boleh divaksin ya dok ya, yang punya penyakit jantung, atau apakah ada kondisi khusus yang tidak diperbolehkan? Boleh divaksin. Nah, saya tuh sering banget ya dapat pasien datang, dok saya mau minta surat keterangan tidak boleh vaksin. Surat keterangan tidak boleh vaksin. Ya. Loh, ibu kata siapa tidak boleh vaksin? Oh, kata ya petugas kesehatan sebelumnya dia bilang kalau misalnya punya sakit jantung tuh nggak boleh vaksin. Waduh, ini harus diterusin ya
Sebenarnya nggak begitu. Jadi kapan sih pasien jantung tidak boleh divaksin? Satu, kalau pasien itu dalam keadaan akut. Misalnya pasien ini dalam keadaan gagal jantungnya akut, jadi kakinya bengkak, nafasnya sesek, terus dia nggak bisa tidur rata, itu nggak boleh divaksin. Kemudian yang kedua, pasiennya lagi serangan jantung. Nah itu juga misalnya dia lagi akut itu tidak boleh, tapi kalau misalnya dia sudah setidaknya selesai dirawat 2 minggu itu diperbolehkan. Paling cepat 2 minggu setelah dia 2 minggu setelah dirawat. Paling cepat 2 minggu setelah dirawat itu diperbolehkan. Kemudian yang habis tindakan, misalnya habis pasang ring atau habis operasi, ya kan. Nah itu juga jadi polemik sendiri ya. Boleh apa enggak nih divaksin? Nah jawabannya tetap boleh, tapi harus ditunggu dulu. Ditunggu minimal 1 bulan setelah dia tindakan, nah baru dilakukan vaksin. Oke, jadi intinya boleh ya. Tapi harus konsultasi dulu. Tapi harus konsultasi dulu, terutama untuk yang penyakit jantungnya agak berat ya, Dok ya. Terus kalau yang gimana kalau yang enggak dalam keadaan akut, gimana kalau yang dalam keadaan kronis? Misalnya pasien dengan penyakit jantung koroner yang kronis ya, yang dia ada angina pectoris, nah itu boleh dilakukan vaksin kalau setidaknya fungsional kelasnya sudah 2. Artinya kalau dia masih fungsional kelas 3, dia melakukan aktivitas sedikit aja dia langsung sakitnya ada langsung capek, itu belum boleh. Tapi kalau dia sudah lebih, misalnya dia sakit dadanya kalau dia aktivitas berat, misalnya kalau dia naik gunung atau kalau dia jogging gitu, nah itu boleh, nggak apa-apa. Apalagi yang udah rutin minum obat kali ya, yang jarang kambuh, kemudian udah rutin minum obat-obatan, itu nggak ada masalah untuk divaksin. Nah, ada lagi Dok, katanya kalau mau divaksin, nggak boleh diminum obat-obatan rutinnya. Kata siapa? Nah ini hoaxnya. Ibu minum obat, mau divaksin, punya riwayat sakit apa? Sakit jantung Dok. Obatnya yang diminum apa? Ini. Tapi nggak saya minum kok Dok. Kemarin 1 hari sebelum vaksin katanya kan nggak boleh minum obat gitu. Itu juga hoax ya. Itu hoax juga ternyata. Jadi kalau mau vaksin obat jantung ya tetap diminum. Kalau enggak nanti tensinya bisa 200 iya, waktu mau betul. divaksin. Banyak banget kasusnya yang begitu ketemu ternyata tensinya tinggi, nggak bisa divaksin. Pas ditanya karena obatnya nggak diminum, karena mau divaksin katanya nggak boleh minum. Kalau nggak tiba-tiba ketika deg-degan, detak jantungnya cepat karena obatnya nggak diminum karena takut. Jadi itu salah ya. Justru kalau mau vaksin ya harus istirahat cukup, minum obat, makan yang baik kalau lagi nggak bulan puasa. Ya jadi harus kondisi kita harus optimal mungkin gitu ya. Jangan malah nggak dimakan obatnya. Ya, jadi tetap harus diminum ya obat-obatan rutinnya. Oke deh, apalagi ya kira-kira ya, ada mungkin ada bahasan khusus dari dokter sendiri yang perlu diingat sama teman-teman untuk mencegah terjadinya, mencegah supaya kalau saya COVID nih jangan sampai nih saya jadi sakit jantung gitu. Dari gaya hidup mungkin ya Dok ya, ada nggak? Anjuran khusus kayak olahraga rutin gitu. Itu nggak sakit COVID juga harus rutin. Sebenarnya nggak ada yang khusus sih, ya kalau dari bagian jantung sih ya sebenarnya nggak ada yang khusus sih, pola hidup sehat aja sih. Ya jaga makan, istirahat, jangan stres, ya gitu. Kalau dari bagian jantung sendiri ada nggak sih Dok olahraga yang disarankan nih kalau untuk kita yang sehat untuk menjaga stabilitas jantung? Ini di luar COVID ya berarti? Iya, di luar COVID ya. Kalau pada orang sehat itu olahraga yang disarankan tergantung kemampuan. Tergantung kemampuan. Gimana caranya kita mengukur kemampuan? Ada namanya Borg scale. Borg scale itu ada kalau saya nggak salah dari 1 sampai 17, itu udah di atas 17 itu artinya sudah sangat berat olahraganya. Nanti mungkin bisa buka ya, bisa baca. Nah itu kalau kita bisa mengukur, biasanya kita jaga di yang pertengahan. Jadi yang intensitasnya moderat. Jadi jangan terlalu berat juga. Karena kan kita olahraga buat kesehatan, kita bukan buat atlet kan, kita bukan buat bodybuilder, kita bukan buat jadi untuk pertandingan gitu kan. Jadi kalau buat orang awam yang biasa ya cukup moderate intensitas saja sudah cukup. Cuman yang disarankan itu mungkin durasinya. Durasinya minimal setengah jam, maksimal 1 jam ya. Setengah jam sebenarnya udah cukup. Kemudian intervalnya. Jadi yang baik itu adalah most of the day di dalam 1 week. Jadi misalnya 5 hari dalam 7 hari, dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 minggu itu sebaiknya melakukan olahraga yang intensitasnya sedang minimal 30 menit sehari. Kemudian apa sih yang intensitasnya sedang? Nah misalnya jalan brisk walk, jadi jalan cepat gitu. Jalan yang bersemangat. Jalan santai nggak termasuk ya? Nggak termasuk jalan yang lehoi. Jadi jalannya harus bersemangat. Nah itu satu. Kemudian bisa bersepeda atau kalau punya treadmill ataupun ergo cycle di rumah juga bisa dipakai.
berenang juga boleh. Pokoknya aktivitas-aktivitas yang ya gitulah yang sifatnya sedang-sedang. aerobik kali ya dok Mungkin ya. capek tapi nggak terlalu Mungkin capek tapi nggak aerobik capek. bagus, aerobik boleh. Oke. Nah, tapi untuk pasien jantung itu harus hati-hati. Ya mungkin harus lebih dia harus lebih bertahap. Jadi jangan langsung gitu, jangan langsung tinggi yang bebannya. Jadi bebannya harus bertahap. Misalnya dia jalan dulu, cobain jalan 6 menit, dia kuat berapa meter, nanti dia pertahankan di situ mungkin selama 2 minggu, nanti baru dia naikin pelan-pelan intensitasnya sampai dia bisa jarak yang lebih jauh. Misalnya dia nggak kuat setengah jam nih, dia belum kuat, dia kuatnya cuma 5 menit, ya udah 5 menit aja. Ya, nanti pelan-pelan dia naikin. Nanti minggu depan 10 menit gitu ya. Jadi intinya tetap boleh kalau untuk pasien jantung ya dok ya olahraga harus ya. Nah ada namanya dulu saya diajarin home based rehabilitation, cardiac rehabilitation. Jadi kalau untuk orang sehat katanya kita ukur dulu nadi baseline atau nadi dasar kita. Nadi dasar sebelum sebelum olahraga. olahraga. Nah, jadi kalau misalnya orang sehat itu boleh naik sampai 50 kali per menit. Maksudnya gini, misalnya nadi dasarnya dokter Kiki misalnya 80. Nah, kalau dokter Kiki olahraga sebaiknya sudah mencapai 130 itu sudah cukup. Jadi dokter pertahankan di situ. Jangan nggak usah boleh di atas 130. Nggak usah terlalu berambisi sampai misalnya sampai 200 gitu kan. Karena masih muda kan 200 juga ya. Iya sebenarnya itu masih boleh, tapi itu lebih nggak kurang bermanfaat lah. Ya, kita kan pengennya olahraga seminimal mungkin, manfaatnya sebesar mungkin, benar nggak? Ya kan pengennya kan begitu. Jadi ya cukup segitu aja. Kalau pada pasien jantung itu target kenaikan detak jantungnya lebih lambat lagi. Jadi maksimal kenaikannya 20. Hanya 20. Nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh tinggi-tinggi. Nah, jadi misalnya detak jantung dasarnya 70, ya naiknya cuma boleh 90. Nanti istirahat dulu, baru nanti lanjut kita. Oke, nah ini tips dan trik yang bermanfaat juga ya. Jadi kalau untuk pasien-pasien jantung, hitung dulu nadi sebelum olahraga, nanti berapa menit kemudian hitung lagi gitu ya. Kalau sudah lebih dari 90 sebaiknya lebih dari 20 pertambahannya sebaiknya dihentikan dulu. Nggak usah dihitung, zaman sekarang ada smartwatch. Oh iya betul ya. Waduh, benar-benar. Sudah ada smartwatch. Ya, biar agak keren dikit. Oke deh. Itu tapi untuk yang orang bukan yang buat training ya. Kalau buat training pastinya nanti beda lagi lah dosis olahraganya ya. Kalau yang buat atlet itu pasti akan beda lagi. Oh iya, kalau untuk ini buat orang biasa lah. Sehari-hari maksudnya. Kalau untuk yang pasien-pasien jantung masih boleh nggak dok? Kan biasanya banyak nih kita dengar kasus lagi main sepeda atau lagi main badminton tiba-tiba serangan jantung meninggal gitu. Apakah pasien-pasien jantung boleh olahraga yang sifatnya seperti itu? Kalau untuk olahraga pertandingan sebaiknya tidak disarankan. Misalnya dia bersepeda tapi dia goesnya itu buat bertanding, jadi dia push gitu nggak boleh. Tapi kalau cuman dia berolahraga biasa, ngegoes biasa, jalannya rata itu masih boleh. Sebenarnya untuk mengukur fitnya seseorang atau tidak itu kita punya alat bisa treadmill ya. Nanti di treadmill itu nanti keluar tuh angkanya dia kuatnya berapa match. Nah, nanti yang sesuai dengan match-nya dia itu apa aktivitas yang direkomendasikan itu ada sebenarnya. Oke, nah ini juga treadmill ini salah satu pemeriksaan penunjang ya dok ya untuk pasien-pasien jantung. Sekarang kayaknya lagi ngetren ya. Oh ya. Kalau ketemu pasien jantung di puskesmas biasanya, oh ya dok saya udah di treadmill kemarin gitu. Kayaknya treadmill apaan? Itu yang ditempel-tempel di dada. Iya. Habis di treadmill katanya. Oke deh. Nah, kalau untuk pemeriksaan jantung rutin yang disarankan dok, kalau untuk taruhlah pada pasien-pasien yang berisiko gitu ya, baiknya berapa bulan sekali kita lakukan? Untuk pasien yang berisiko, tapi belum kena sakit jantung. Belum kena sakit jantung. Oke. Yang dia punya faktor risiko, misalnya dia merokok, diabetes dan sebagainya ya. Mungkin 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali. At least minimal dia di EKG lah. Minimal 6 bulan sekali di EKG. Ketemu konsultasi untuk lihat apakah ada keluhan, apakah ada tanda-tanda yang dia nggak sadar, tapi misalnya ternyata kakinya udah bengkak ya ternyata gitu kan, atau ternyata detak jantung saya ternyata abnormal ya, kadang-kadang nggak ngerasa loh. Pas itu datang atrial fibrilasi, tapi pas ditanya bapak atau ibu suka berdebar-debar nggak? Enggak, karena udah biasa. Jadi dia udah nggak ngeh, terus tahu-tahu nanti dia stroke. Nah ternyata ketahuan dari dulu dia ada atrial fibrilasi ternyata kayak gitu. Oke deh, kayaknya udah banyak banget yang kita bahas mulai dari tadi ya dok ya, dari COVID sampai ke mana-mana ngalor ngidul, udah banyak hoax yang ditepis sama dokter Diana.
mungkin pesannya dok terakhir untuk teman-teman yang mendengarkan. Pesannya, kalau COVID, yang pertama pesannya harus vaksin. Oke. Vaksin, jangan takut divaksin, karena vaksin itu lebih menguntungkan daripada tidak divaksin. Yang kedua, kalau misalnya kena COVID, tolong patuhi aturan minum obatnya, patuhi harus istirahatnya, terus jangan berkeliaran ya, dan benar-benar isolasinya dijalankan sebaik mungkin. Nah, kemudian yang ketiga kalau buat COVID, kalau misalnya ada keluhan, ada gejala, segera laporkan ke petugas kesehatan. Jangan ditanggung sendiri deritanya ya, tapi deritanya harus Dibagi-bagi ya. Ya, kayak gitu. Tapi jangan COVID-nya yang dibagi ke orang lain ya. Ya jangan COVID-nya yang dibagi. Maksudnya harus konsul gitu ya dok, kalau ada yang harus terasa melaporkan. ya. Kayaknya Harus kalau pemeriksaan. dari pengalaman saya sendiri kena COVID itu. Jadi itu petugas puskesmasnya itu rutin memang, misalnya WhatsApp kita kan tanya ada keluhan nggak, ada apa yang dirasakan gitu. Saya rasa itu. Jadi itu makanya penting monitoring, karena dengan gitu kan mereka kan pasti nggak mungkin lihat kita lah ya, kalau kita lagi positif ya kan. Betul. Ya kita yang melaporkan, kita yang harus apa namanya ya, kita yang harus sadar dengan diri ya, aktif proaktif, kita yang harus proaktif, kita sadar dengan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita lihat ada yang sesuatu yang berubah dalam diri kita, misalnya kok kaki saya tadinya nggak apa-apa jadi agak bengkak ya, atau ada nyeri misalnya di daerah kaki atau sesek gitu, itu harus segera dilaporin. Jangan dianggap ini paling flu biasa, atau jangan merasa takut kalau misalnya COVID terus dirawat di rumah sakit itu seperti terpenjara. Ya enggak, mana ada orang yang di penjara dirawat dikasih makannya nggak sih, ya kan? Nah, jangan merasa seperti terpenjara, justru harus merasa bersyukur kalau sakit dirawat itu. Justru harus merasa bersyukur. Ada yang merhatiin, ada yang ngerawat, ada yang memotivasi, ada yang jangan merasa kalau kan banyak gitu ya, jadi nggak mau diisolasi karena ya kalau diisolasi karena stigma masyarakat kita juga kalau pasien kena COVID itu ibaratnya kayak yang aib gitu ya. Apalagi pas awal-awal sampai kalau keluar rumah langsung tutup gitu. Iya, gitu. Jadi jangan takut buat dirawat atau diisolasi, itu kan buat kebaikan kita juga gitu loh. Nah, itu pesan yang penting sekali dari Dokter Dena. Baik teman-teman, karena kita juga terbatas oleh waktu dan sudah sangat jelas sekali tadi penjelasannya dari Dokter Dena. Semoga kita semua selalu sehat, terhindar dari COVID, terhindar dari sakit jantung. Amin. Dan jangan lupa vaksin ya, tetap vaksin itu untuk kesehatan ya, bukan untuk mudik ya dok ya. Mudik ya. Sekarang permintaannya sangat meningkat ya. Wah, karena dibolehin mudik kalau udah booster. Betul, syarat mudik adalah booster. Ya, harus vaksin 3 kali kalau nggak dicolok. Iya betul. Ya bagaimanapun tetap kita yang harus sadar diri untuk menjaga kesehatan kita gitu ya, bukan karena yang lain-lain, bukan karena paksaan gitu ya. Semoga semuanya sehat, ibadahnya lancar, puasanya lancar, terus kita bisa bertemu di hari kemenangan nanti. Amin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Dena sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan nanti lain waktu bisa ketemu lagi di sini, bisa ngobrol-ngobrol lagi. Jangan kapok ya. Enggak dong. Teman-teman juga saya ucapkan terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kita disampaikan oleh Dokter Dena bermanfaat untuk kita semua ya. Baik, saya Dr. Rizky Febrina. Saya Dokter Dena. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.